بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam إن warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Undangan sekalian, insya Allah sore ini, sebagaimana kita sampaikan tadi, kita hanya membahas perintah-perintah di dalam soal ini, dan kemungkinan besar kalau misalkan kita kerjakan di kelas tidak cukup waktunya, maka tidak masalah nanti dikerjakan soal-soal ini di luar kelas, dan nanti kalau bisa sebelum pertemuan yang akan datang bisa dikumpulkan soal jawabannya dan kita Hmm. bahas di pekan depan insya Allah. Baik, kita langsung saja Mas sekalian. Nanti kalau misalkan soal-soal seperti ini di print tidak masalah, tapi kalau misalkan tidak sempat untuk mencetaknya juga tidak masalah, ditulis jawabannya di kertas masing-masing. Kemudian di sana di paling atas selalu ada kolom ism talib atau ism talibah. Maka diisi uang sekalian ditulis masing-masing nama dari uang sekalian. Kemudian langsung ke majmu'ah. Majmu'ah itu soal awal. Tapi di sana ada berapa kelompok soal umat sekalian sampai Zai. Berarti 7 kelompok soal itu sekalian. Maaf. Tidak terlalu banyak Hmm. kelompok soal. Majmu'ah. Majmu'ah itu soal ula. Kelompok soal yang pertama. Ajib atau ajibi anil as'ilatil atiyah mustanadan lima qara'ta Korok atau qara'ti. Nah, dari bacaan eh, ini ya. jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan apa yang kau baca. Di sana ada bacaan singkat, maksud kalian. Bacaan singkat tidak terlalu banyak. Ana talibun jadid. Jadi itu Ji'tu Jadirin min itu min Indonesia. Indonesia. Ma dhahabtu ila Misra min qabl. Ma dhahabtu ila Misra min qabl. Saya tidak pernah ke Mesir sebelumnya. Gitu ya, Pak. Baik. Di sini sebenarnya yang ditekankan di kelompok soal ini adalah cara menjawab. Di sana ada pertanyaan yang pertama, talibun jadidun anta am qadimun. Kalau ada A di awal, kemudian di tengah-tengah ada am, maka ini adalah Berarti sama. Ustadz udah datang lagi. Ah, Yasarallahu warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf Mas, kira nampaknya koneksi saya yang hujan Ustadz di sana di Seragen hujan Ustadz. Makanya sinyalnya jelek apa eh, hujan? Hmm? sore ini nampaknya belum hujan meskipun dari tadi mendung. Tidak, Hmm. sudah hujan, maafan, maafan, saya lupa. Tadi sudah hujan. Tapi sekarang sudah tidak hujan, sudah reda dari tadi hujan. Tadi hujannya waktu awal-awal waktu asar tadi. Tapi sekarang sudah tidak hujan. Hmm. Penuh aja. Bentar lagi mungkin Bu Nur Hayati masuk kelas Ustadz baru nyampe katanya. Tadi saya udah Oh kasih gitu. tahu Ustadz lagi jelasin soal. Nah, ini mumpung masih awal, Mas. Nah, Baik. berarti dari bacaan itu, nah ini ada pertanyaannya 3 soal itu ya Ustadz ya. Nah, perhatikan betul-betul bentuk pertanyaannya. Bacaannya. Hmm. Hmm, nah, Bentuk nah Ustadz. selain bacaannya, perhatikan betul juga uh, Jawaban yang bentuk diinginkan gitu ya Ustadz ya. Nah, ini bentuk pertanyaannya. Bentuk pertanyaannya itu menentukan ya, bagaimana cara menjawabnya. cara Bukan menjawabnya. hanya Nah, bukan hanya jawabannya yang tepat bagaimana, tapi nah, cara menjawabnya. Cara menjawabnya yang tepat bagaimana. nah Ustadz. Subhanallah, jamin. Misalkan tadi contoh yang pertama tadi, A. Hmm. Talibun jadidun Anta anta am am qadimun qadimun. qadimun. Ini di awal ada pertanyaan, ada istifham A, Hmm. kemudian di tengah-tengah ada am. Am itu menunjukkan apa, Wahid biasanya? Menunjukkan pilihan. Atau Ini ada ya, pilihan. Ah, menunjukkan pilihan.
Maka cara menjawabnya bagaimana? Heeh. Langsung dipilih dari pilihan-pilihan yang ada. Di sana apa dibun jadidun, anta am qadimun. Misalnya, Heeh. Heeh. kalau misalnya saya adalah kalau aslinya ya, Heeh. misalkan siswa lama berarti ana talibun qadimun. Berarti langsung seperti itu. Heeh. Tidak usah pakai na'am atau la. Gitu Heeh. ya, Bapak ya? Paham, Ustaz. Jadi, jawabannya langsung. Tidak perlu menggunakan na'am atau la. Langsung dipilih di antara pilihan yang ada. Kemudian, soal athani, anta min Indonesia, alaysa kadzalik? Ini juga perhatikan pertanyaannya. Jadi poin yang paling penting di sini adalah perhatikan bentuk jawabannya dan jawab sesuai dengan bentuk pertanyaan tersebut. Jadi kalau tadi yang pertama a, terus kemudian di tengahnya pakai am, tidak perlu dijawab dengan na'am atau la. Di sini ada pertanyaan alaisa kadzalik. Bagaimana cara menjawab alaisa kadzalik? Sudah pernah kita uh, se- bahas sebelumnya dan sering kita coba di kelas kan Ibu ya? Heeh. Naam. Jadi jawaban jawaban itu bukan antara na'am atau la, tapi antara bala Bala. atau na'am. Heeh. Subhanallah aja. Kalau misalkan jawaban kita positif, maka kita menggunakan bala. Tapi kalau misalkan jawaban kita negatif, maka kita pakai na'am. Kenapa kok malah pakai na'am? Na'am di situ mengiyakan penafian. Kan di sini alaisa itu istifham manfi. A itu pertanyaannya, kalau laisa itu menafikan. Bukankah demikian? Kan gitu. Bukankah demikian? Nah, kalau misalkan kita bilang na'am, na'am berarti laisa. Berarti kita mengiyakan penafian. Na'am, laisa kadzalik. Kemudian contoh di sana apa? Soal yang ketiga, hal dhahabta ila Misra min qabl? Kalau pertanyaan seperti ini pertanyaan normal biasa. Hanya ada hal di awal, kemudian ada pertanyaan pernyataan di Heeh. akhirnya. Dhahabta ila Misra min qabl. Ini betul-betul pertanyaan biasa, normal. Maka ini jawabannya antara na'am atau la. Gitu kan Ibu ya? Heeh. Jadi ketiga pertanyaan di atas, bentuk pertanyaannya berbeda, maka cara menjawabnya juga berbeda. Bingung tidak Mas sekalian? Itu, Ustaz. Berikutnya, majmu'atus soal athaniyah. Kelompok soal yang kedua. Hawwilil kalimata allati tahtaha khattun ila kalimatil atiyah. Rubahlah kata-kata yang bergaris bawah. Hanya ada satu kata di sini. Menjadi kata-kata berikut. Ini kaitannya dengan dhamir, penerapan dhamir pada fi'lun. Ibu sekalian, penerapan dhamir pada fi'lun. Di sana contohnya Khalidun nama fil fasli. Fadarabahul mudarrisu. Khalidun nama fil fasli. Fadarabahul mudarrisu. Oh iya. Di sana mubtada'nya Khalid. Khalid itu mufrad mudzakkar. Mufrad mudzakkar. Jadi dhamirnya huwa, ya kan Ibu ya? Maka di Heeh. sana fi'lunnya nama dan darabahu. Al-mudarrisu hu itu dhamir ya'udu ila Khalid. Hu darabahu, hu itu dhamir ya'udu ila Khalid. Karena Khalid ini mufrad mudzakkar, Memakai hanya Khalid seorang muzakkar. dan dia mudzakkar. Makanya fi'lunnya nama begitu saja dan domirnya juga domir ghaib mufrad mudzakkar. Tapi kalau misalkan Khalid
dirubah menjadi Menjadi kata-kata yang Zaidun diminta wa di bawah. Khalidun. Nah, Di sana Zaidun wa Khalidun, Maryamu. Zaidun wa Khalidun berarti oh musanna. ya. Maryam berarti mufrad muannas. Kemudian Aminat Mufrad wa muannas. Khalidun wa Zaidun berarti Khalidun. jamak. Yang digunakan jamak Jam. mudzakkar karena ada mudzakkar di sana. Maka jadi bagaimana? Bagaimana fi'lunnya? Nama itu maka jadi bagaimana? Kemudian dhamir setelah fi'lun daraba itu jadi bagaimana? Apakah tetap darabahu atau bagaimana? Gitu ya, Bu ya? Bingung tidak? Ustaz, maaf, Ustaz, yang Ya. diganti nama dengan Fadoro bahunya Ustaz ya. Sahih. Kan yang lain Hmm. tidak ada kaitannya, Om. Tidak ada kaitannya ya. Nah, nama itu fi'lun. Fa'ilnya dhamir mustatir dan yang dimaksud adalah mubtada di sana. Jadi nama itu sebagai khobar dari mubtada berupa jumlah fi'aliyah, fi'lun dan fa'il. Kemudian darabahu dhamir ha di situ atau hu itu bunyinya. Nah, di situ kan kembali ke Khalid. Yang dimaksud Nah, dhamir di situ adalah Khalid. Nah, kalau Khalid diganti otomatis dhamirnya juga berubah. Kemudian juga dhamir pada fi'lun nama juga berubah. Tapi kalau doroba berubah atau tidak? Fi'lun doroba. Doroba itu fa'ilnya al-mudarrisu. Al-mudarrisunya tetap satu, al-mudarrisu. Maka tidak berubah. Ya atau ya? iya. Subhanallah. Jayid. Masih bingung tidak? Kalau Mbak Eka insya Allah nggak bingung Mbak Eka ya. Bingung Ustaz? Bingung apanya? Hmm? Mbak, bingung yang mana? Allahumma. Kan Zaidun wa Khalidun kan jadi huma ya Ustaz ya. Ah, ya terserah Bu Yanti. Bu Yanti jawabnya apa? Darah bahut, darah bahut. Ya Ustaz. Ustaz, yang hawil apa tadi Ustaz artinya? Rubahlah. Ubah. Rubahlah kata-kata yang di garis bawah, Bu. Nah, Jadi Khalidun yang nomor satu diganti sama Zaidun wa Khalidun. Terus diganti sama Maryam. Jadi kalau diganti domirnya tuh satu berarti berubah ganti, sama. iya, Ya, ganti satu berarti ganti semua nih kayaknya ya. iya, iya, iya. Apanya? Ganti satu, ganti semua maksudnya apanya? Nama Ah, dorobahunya, fi'lunnya. Fi'lunnya. Di betul. sana sebenarnya sudah ada isyarat di sana yang Nah, ditebali, yang tebal, ditebali tulisannya. dicetak tebal. Nah, Ustaz. Mm-mm. Diganti sesuai dengan fi'lun. Sesuai dengan ya mubtada Fa'il. yang di awal. Nah, Iya, dengan itunya. kan Dengan kalau pelaku, dengan subjek. nah, kalau Khalid seperti itu, kalau Khalidnya diganti menjadi kata-kata yang disebutkan di bawah maka jadi Nah, gitu ya Bu Mek? Ustaz. Nah, Ada lagi pertanyaan Wahid? Mungkin لا يوجد ننتقل إلى مجموعة السؤال الثالثة. Kelompok soal yang ketiga, Mas sekalian. أدخل أو أدخلي حرف إن في الجمل الآتية. Tambahkan huruf inna pada susunan kalimat berikut. Muhammad sekalian, insya Allah masih ingat kan Ibu ya? Pengaruh inna itu Bismillah. apa? Pengaruh inna Yang itu apa? sibul isma wal fa'ul khabar. Jayyid. Yang Yang sebulis sibul isma wa wa yarfa'ul khabar. yarfa'ul khabar. Menasabkan isimnya dan Sistemnya dan merofakkan merupakan khabarnya. khabarnya. Maka bagaimana kalau misalkan setiap jumlah yang ada di sana al-lughatul arabiyyatu sahlun at-tajiru ghaniyun al-imamu fil masjid. Kalau kita tambahkan inna maka jadi bagaimana? Tadi katanya inna menasabkan Yes. isimnya dan Ah, merofakkan khabarnya. Maka tinggal ditambahkan saja. Dan pengaruhnya jadi bagaimana kalau inna itu ditambah. Mudah kan Om ya? ah.
Mudah insya Allah. Mudah. Tidak ada yang susah. Hal min soal? Ustaz. Nah, yujad. Berikutnya, nah, ini pembahasan favorit emas sekalian. Hmm. Terkait dengan al-a'dad. Bilangan. Baik. Enggak. Perintahnya apa? Yang dal. Iqra atau iqra'i. Al-jumal al-atiyah. Bacalah susunan kalimat berikut. Terus, apa cuma dibaca saja? Enggak. Waktubha atau waktubiha. Kemudian tulis ulang. Ma'a kitabatil a'dadil waridati fiha bil huruf. Dengan menuliskan angka-angka yang ada di sana, bilangan-bilangan yang ada di sana menggunakan huruf. Satu. Karena hadzal kitabu bi nuqtah 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 riyalin wa hadhihi darajah bi nuqtah nuqtah riyalin. Disebutkan nanti bahasa Arabnya ditulis dengan huruf, bukan dengan angka lagi. Dan juga harus diperhatikan kaidah-kaidahnya Ibu ya. Kaidah-kaidahnya. Tapi ini mudah-mudahan. Kalau nomor 1 mudah, nomor 2 juga mudah. Ini nomor 3, 4, 5. Nomor 3, 4, 5 ini baru kita harus memperhatikan. Antara di sana ada yang kemarin kita pelajari tentang bilangan belasan kan Ibu ya? Iya, 20. Bilangan Isrun. belasan. Bilangan belasan. Kalau al-adad al-fadhul uqud, bilangan puluhan itu mudah, kaidahnya mudah, bilangan puluhan. Tapi kalau misalkan di sana nomor 3 dan nomor 4 itu al-adad al-murakkabah, bilangan Martabak. belasan. Maka Belasan. diingat-ingat bagaimana Menyelisihi. bilangan belasan. Kemudian di sana raqam khamsah itu bukan bukan al-adad al-mufradah, bukan juga al-adad al-murakkabah, bukan juga al-fadhul uqud, bukan juga mi'ah wa alf, bukan juga al-adad al-ma'tufah, tapi apa? Yang nomor 5 ini al-adad at-tartibi. Kalau dalam bahasa kita bilangan bertingkat, maka bagaimana di murajaah dan diingat-ingat lagi juga. Al-adad at-tartibi itu bagaimana? Itu Ibu ya. Masukkan Allah aja. Jadi jawabannya tentu di sini raqam khamsah darasna ad-dars bukan ad-dars as-sittah atau as-sittah bukan. Bukan itu Bukan. jawab. Enggak, Ustaz. Baik. Berikutnya Allah sekalian, majmu'atus soal al-khamis. Kelompok soal yang kelima Allah sekalian. Ma hiya idbid atau idbitil jumal al-atiyah dhabtan kamilan. Harakati. Dhabt itu maknanya harokat. Harokati susunan kalimat berikut dengan harokat yang lengkap. Dhabtan kamilan dengan harokat yang lengkap. Di sana ada khamsu jumal, ada 5 susunan kalimat. Maka silahkan tinggal diharokati saja. Tidak saya baca di sini susunan kalimatnya, kalau saya baca berarti jawabannya. Harokati ya berarti ya Ustaz perintah yang hak ya. Naam. Naam, idbid itu harokati, Mak. Mudah insya Allah. Dan di sana perlu diperhatikan sekalian kaidah-kaidah yang pernah kita pelajari di semester ini seperti zu itu kedudukannya bagaimana rangkaian antara zu Mudhof dan dan mudhof kata ilaih. setelahnya. Kemudian di Majrur. sana ada ism manqus. Ism manqus itu ism yang diakhiri ya tapi sebelumnya kasroh. Kemudian ada juga uh, ismu inna ismu inna itu kan makhluk. Meskipun dimanapun tempatnya di awal atau di akhir. Kemudian la'alla, pengaruh la'alla itu bagaimana? Sama yang kemudian di sibul sana ismar wal khabar. kemudian di sana ada Halul lughatil apa arabiyyah. namanya, uslub ta'ajub, ada Ah, uslub ta'ajub, maka bagaimana setelah fi'lu al-fa'al. ta'ajub, setelah fi'lu ta'ajub itu apakah Ghaibun marfu ya. atau majrur atau mansub, gitu ya Ibu ya. Maka harus Fa'al. diperhatikan di sini. Ini
ini hampir mencakup banyak, banyak mencakup Muhammadiyah ya Ustaz ya. pembahasan-pembahasan. Jadi setiap nomornya ini ada pembahasan tersendiri, kaidah tersendiri. Jadi diperhatikan di sana untuk masalah mengharokati. Ustaz. ثم مجموعة السؤال السادسة kelompok soal yang keenam الواو ترجم أو ترجمي إلى اللغة الإندونيسية terjemahkan ke dalam bahasa Arab ini mudah sekali insya Allah. Al-labanu ahsanu minasyai kalau ini kaitannya dengan mufradat guys. رجع حامد إلى المدرسة لأنه مريض سمع بلال Terjemahkan الآذان ya Ustaz. نعم صحيح Terjemahkan. وذهب إلى المسجد نعم Laila qal di sini tapi Laila nomor 4 ini bukan Mbak Eka Laila. Kebetulan Mbak Eka. Laila talibatun kasla. Kemudian رقم 5 كانت أمي في المطبخ قبل قليل في itu ya bukan fa tapi fi Oh ya. في Qabla المطبخ قبل qalilin. قليل. Kanat ini saya ya. Mudah insya Allah Nah, diterjemahkan ini latihan mau terjemahkan. Disesuaikan dengan tata bahasa kita. Jangan kata per kata. nah. Yang Zai bikin kata limat ya. Dok untuk صحيح hajarkan itu sejarah itu. مجموعة مجموعة السؤال السابعة kelompok soal yang ke-7 yang terakhir ضاء أو ضعي Di هذه jumlah الكلمات في جملة مفيدة susunan kalimat lah intinya gitu susunan kalimat menggunakan kata berikut jadi setiap kata satu susunan kalimat satu kata satu kalimat satu jumlah gitu ibu gue Maaf. jangan kalau dirangkai 3 kata dari satu kalimat nggak bisa di sini. Di sana ada lakinna, ada laisa dan lima. Ini masing-masing mewakili satu pembahasan juga, masing-masing Maaf. mewakili satu kaidah. Dan ada Nah, Ustaz. lakinna. Bagaimana kaidahnya lakinna? Pengaruhnya dalam susunan kalimat bagaimana? Kemudian demikian juga dengan laisa dan lima. Ingat ini lima, lima itu kata tanya itu sekalian. Maaf. Li-nya harful jar, ma-nya ma istifham. Baik. Jadi insya Allah soal-soal yang ada di sini itu mewakili pembahasan-pembahasan dan kaidah-kaidah yang kita pelajari di semester 3. Meskipun di sini tidak terlalu banyak soalnya, tapi bahkan satu nomor itu Mewakili bisa semuanya mewakili ya, satu. Ustaz. Ah, jadi satu nomor itu mewakili satu kaidah biasa. Wafaqqanallah jami'. Hal min soal Mahad? Ada pertanyaan? Tidak, Ustaz. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dahulu Mahad sekalian. Maaf, Bagaimana? Ustaz. Maaf, Ustaz. Mungkin insya Allah saya kirimkan nanti rekaman jelasan ini, tapi saya buat privat gitu. Semoga Maaf, Allah memberikan Ustaz. kemudahan. Eh, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan. Bagaimana Mas Giri? Nah, Ustaz. Apakah dulu, Baik. Ustaz? Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini Mas sekalian. نرجو الله أن ينفعنا وأن يباركنا فيما تعلمنا ونرجو الله أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يوفقنا في جميع أعمالنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kasiran. وجزاكم الله خير.